nggak semua orang tahu bahwa semikolon itu titik koma. Mikirnya tuh usus besar. Kita jalan-jalan kemana-mana tuh waktu itu masih baru 1 buku tuh kita bawa, terus kita foto gitu kemana aja, terus kayak kita kayak bawa anak pertama ya jalan-jalan gitu. Oh baru 1 buku ya gitu. Hah, bukannya yang emang harus diiniin tuh justru yang baru-baru ya gitu. Maksud gue kayak halo. Boleh percaya boleh enggak ada yang nawar buku ini. Hah? Tidak ada yang menawar buku ini. Apa yang dibutuhin untuk mengelola penerbitan gitu. Kayaknya Satria Buku bakal jadi penerbit nih kayaknya. Kita nerbitin buku apa? Boro-boro jadi penerbit, ngarang buku aja kagak jadi-jadi. Selamat datang ke acara Kepo Buku. Terima kasih teman-teman pendengar setia kami. Kali ini kita kedatangan pihak penerbit semikolon atau penerbit titik koma. Sudah ada Mbak Ayu Yuda. Selamat datang Mbak Ayu. Terima kasih sudah menyempatkan. Iya, terima kasih sudah diundang ya Kepo Buku. Sedikit pengantar, Mbak Ayu Yuda bersama dengan Mbak Mary mendirikan Semikolon Publisher ini sampai sekarang sudah merilis 3 novel yang bagus-bagus. Mbak Ayu Yuda bisa memperkenalkan diri dulu sebelum kita akan membahas tentang penerbitan independen dan sedikit lebih lanjut lagi tentang hak-hak penerjemahan gitu. Kita mau belajar untuk gimana sih cara untuk membeli sebuah right dan sampai menerbitkan menjadi sebuah karya buku. Silakan Mbak Ayu. Oke, terima kasih dengan Kepo Buku karena sudah diundang. Ini pendengarnya disebutnya apa ya? Pendengar aja. Pendengar aja. Oh iya. Kepower. Kepopers gitu. Saudaraan sama Kepopers misalkan. Untuk perkenalan diri, nama saya Ayu Yuda. Ini sebenarnya harusnya berdua ya, sama satu lagi Mbak Mary Riansyah, tapi dia kebetulan lagi nggak bisa. Kalau buku favorit, paling suka sama bukunya Filosofi Kopi karangan Dewi Lestari. Alasannya simpel karena saya suka baca buku dan saya juga suka minum kopi. Dan saya juga suka cerita pendek. Jadi itu buku emang pas banget gitu. Terus genre favorit sukanya baca non-fiksi kayak biografi gitu. Kalau yang fiksinya lebih suka thriller atau sesuatu yang tidak dengan happy ending gitu. Dark story itu. Iya. Aktif di komunitas Goodreads Indonesia juga kan Mbak Ayu? Sebenarnya Goodreads Indonesia tuh udah cukup lama ya, dari tahun 2007. Nah, cuman aku sendiri baru join itu di tahun 2010. Itu pertama ikutan yang offline-nya ya. Kalau online itu udah dari 2009 awal kayaknya. Kalian ada yang punya akun goodreads.com nggak ya? Punya. Gue punya. Tapi nggak pernah diisi. Tapi nggak pernah diisi ya? Nah, itu tuh ada grupnya Goodreads Indonesia gitu kan. Kita dulu selalu mainnya di situ gitu. Jadi kayak ada satu orang habis bikin review buku, kita komenin lah di situ. Sampai kita tuh punya thread namanya, kan slogannya Goodreads Indonesia itu kan baca itu seru ya. Nah kita tuh punya thread khusus untuk nulis yang judulnya baca itu seru, nulis itu perlu. Siapa aja bisa taruh kayak haiku lah, atau puisi singkat lah, atau apa aja gitu. Nah itu Goodreads Indonesia yang kemudian berlanjut ke kegiatan-kegiatan offline. Kita punya klub buku, kita juga ada sahabat perpus namanya, itu kalau waktu kita keliling-keliling ke perpus. Terus kita juga suka ngadain jelajah, dan kita biasanya setiap ulang tahun tuh ngadain kopdar, dan di akhir tahun, biasanya Desember, itu ada Festival Pembaca Indonesia. Ini mah komunitasnya udah ajak banget ini mah. Iya, tapi 2 tahun belakangan ini kita sedang tidak ada Festival Pembaca Indonesia karena satu, orangnya sudah pada berkembang dan punya keluarga dan ya plus pada pindah-pindah nih, kayak misalkan
Aku tadinya kan di Jakarta, terus aku pindah ke sini gitu. Jadi yang di Jakarta sudah semakin lama semakin berkurang. Oh iya, dan kita juga punya klub siaran Goodreads Indonesia. Ada podcastnya juga ya, baca itu seru ya. Betul. Kalau klub siaran Goodreads Indonesia itu setiap hari Sabtu jam 10 sampai jam 11 pagi di RPK 96,3 FM. Cuman gara-gara COVID ini kita lagi break dulu nih. Iya nih, semuanya terpengaruh, kecuali yang online kayak gini ya. Podcast masih bisa lah jalan terus. Bisa. Sekarang kita beralih ke topik penerbitan independen. Boleh Mbak Ayu cerita nggak asal mula dari penerbit Semikolon, gimana berdirinya, terus apa visi dan misi dari penerbitan ini? Jadi kalau awalnya bikin penerbitan itu justru dari Mary ya. Dia yang kepengen banget gitu istilahnya. Karena mungkin kita kan selama ini lebih banyak dicekokin sama penerbit-penerbit major gitu, yang besar gitu, yang kayaknya semuanya ada dan udah enak gitu ya. Karena dulu kebetulan aku pernah kerja di LX Media juga, jadi editor gitu. Mbak Mary juga sudah beberapa kali di penerbitan juga gitu. Nah terus akhirnya kita mikir ya udahlah ya, kalau kita bikin sendiri aja gitu kan ya. Terus Mary tuh yang kayak bersemangat banget gitu. Aku tuh yang bisa dibilang apa ya, realistis, cenderung pesimis gitu lah ya. Emang bisa gitu kan. Cuma dia tuh kayak yang udah bisa kali gitu. Ya udah akhirnya ya sudah kita bikin lah gitu. Hal pertama yang dipikirin itu nama. Orang mikirin ya mau bikinnya tuh nanti seperti apa gitu. Tapi kalau kita dari awal tuh udah tahu bahwa kita tuh kalau mau bikin penerbitan ya memang pasti buku-buku yang kita suka gitu loh. Bukan yang kepengen asal nerbitin aja gitu, tapi sesuatu yang memang kita suka. Jadi yang sulit, step awal yang sulit buat kita tuh justru cari namanya nih. Terus pikiran kontinum, sempat pikiran macam-macam lah ya. Titik aja atau apa gitu. Akhirnya salah satu yang terngiang-ngiang banget itu semikolon gitu. Dan ternyata tuh nggak semua orang tahu bahwa semikolon itu titik koma. Mikirnya tuh usus besar. Itu tuh kayak inside jokes-nya aku sama Mary gitu loh. Kadang-kadang kita suka ngomong, tuh si usus besar gimana nih ya gitu. Soal lagi ngomongin gitu kadang. Karena nggak semua orang tahu gitu. Tapi semikolon itu punya banyak arti selain titik koma saja gitu. Memberikan jeda. Terus dia juga sebenarnya kayak menyambung sesuatu yang tidak ingin kita selesaikan gitu loh sebenarnya. Kayak dia tuh, kita bisa sih bikin itu jadi titik aja gitu. Selesai di situ aja tuh bisa gitu. Tapi kita nggak mau selesai di situ aja gitu loh. Kita memberikan titik koma supaya masih bisa melanjutkan apapun itu gitu. Dan itu bikin penerbitan kita juga tidak mengkotak-kotakan satu genre aja gitu. Bukan berarti kayak sekarang nih kita kan memang lagi fokusnya ke klasik misalkan. Nah, sastra gitu ya. Tapi bukan berarti kita akan berhenti sampai situ saja gitu. Oke. Tapi sesuai dengan kebiasaan gue Ran sama Steven ya. Gue mau nanya definisi dulu. Lu tadi bilang penerbit mayor, terus ada penerbit independen. Apa sih sebenarnya penerbit independen itu? Kenapa disebut independen? Sebenarnya sih kalau penerbit mayor tuh sebenarnya karena mungkin bisa lihat lah ya, hampir memonopoli pasar buku gitu. Ya, terus kalau kayaknya penerbit tuh independen? Independen itu sebenarnya sesuatu yang menurutku dia tuh kayak lebih mengutamakan apa ya? Dia tuh tidak memihak hanya kepada apa yang diinginkan. Misalkan pasarnya nih yang terkenal banget tuh yang lagi buku-buku kayak macam ini nih model-model si A nih kayak lagi ngetop banget. Yaudah yuk kita ikutan juga yuk gitu kan. Itu enggak, tapi dia tuh lebih kayak punya pendirian dari awal tuh gue pengen seperti apa sih gitu. Gue pengen seperti ini dan gue ya udah kayak gini aja gitu loh. Mau penerbit A lagi heboh nerbitin si genre itu yang sudah dibaca sekian kali lah, apalah, yang ini juga seperti itu gitu. Semuanya tuh mendadak semuanya ikutan gitu. Nah kalau dia enggak gitu, dia lebih ke
oh ya sudah ini memang yang ingin gue kerjakan gitu, dan ini yang ingin gue perkenalkan, ya itu. Kalau gue pertanyaannya gini yuk. Gimana? Apa yang membuat kalian berdua, Ayu sama Mary ini berani membentuk sebuah penerbitan? Gue nanya gini karena gue mencoba melihatnya dari sudut pandang gue ya. Gila, mau bikin penerbitan, lu modalnya udah ada belum? Terus koneksinya dari mana? Terus nyari buku-bukunya gimana? Nanti distribusinya gimana? Gue kebanyakan nanya gitu loh. Nah, kemudian gue balikin ke lu, modal lu apa? Modal kalian apa waktu itu untuk berani bilang akhirnya, oke, that's it, kita bikin nih penerbitan? Modal sih nggak ada ya. Duit nggak ada, apa juga nggak ada. Serius? Serius, tapi satu, gue pengen orang lain bisa tahu bahwa ada buku-buku bagus yang gue dan Mary baca. Belum tentu buku ini menurut orang lain bagus. Okay. Contohnya kayak Milkman lah. Bisa dibilang mungkin gak semua orang suka gitu. Tapi buku ini bagus gitu loh. Jadi gue pengen membagikan itu ke orang-orang. Kalau ada buku bagus tapi kita nggak terbitin karena misalkan belum tentu nih bakalan laku di pasaran, ya sudah, mungkin orang-orang kita, pembaca kita juga nggak akan sampai tahu bahwa buku itu tuh bagus gitu. Nah, mungkin ada yang tahu, tapi hanya orang-orang yang pembaca bahasa Inggris misalkan, ya kan, tahu kalau buku itu bagus gitu. Tapi kalau bukan orang yang bisa baca bahasa Inggris atau akses, atau dia nggak terlalu ngeh pakai bahasa Inggris misalkan, itu mungkin nggak akan tahu dong kalau nggak ada yang nerjemahin, ya nggak sih? Ya. Gue masih kepo nih yuk. Iya, boleh. Namanya aja kepo buku ya. Emang, ini orangnya biang kepo dulu, makanya kita batasin buku. Kalau nggak keponya bisa kemana-mana nih, apalagi Toto tuh. Gua dibawa-bawa. Oke. Tadi udah dijelasin lah ya segala macam idealismenya untuk bikin penerbitan, terus sampai ke namanya segala macam, terus sampai resmi atau formal kalian itu sudah punya penerbitan itu awalnya di mana sih? Gimana sih gitu loh? Paham nggak pertanyaannya? Maksud gue gini, gue udah punya niat bikin penerbitan, terus akhirnya gue bilang, oke, jadi ini penerbitan. Tuh jadinya tuh di mana mulainya gitu loh? Yang benar-benar bikin kita nekat berani itu salah satunya kita ngelihat ke Mas Roni, tahu kan ya, Margin Kiri. Oke. Nah, dia itu kan benar-benar juga dari awal gitu, dan kita bisa ngelihat perkembangannya gitu loh, karena kita ya dulunya, Mas Roni juga dulunya pernah di Goodreads Indonesia jadi moderator gitu, dan aku tuh ngelihat banget gitulah dia, oh iya dulu tuh yang seberapa sih gedenya dan sekarang tuh sudah seperti apa sih gitu. Jadi itu tuh bukan sesuatu hal yang nggak mungkin dong sebenarnya kan. Ya udahlah gitu. Udah akhirnya kita cari tahu, tanya-tanya gimana nih mau nyetak buku, beli rights segala macam. Nah, ISBN lah, terus editor lah, penerjemah lah, bayarannya gimana segala macam, udah tahu. Ya sudah, makanya kita mulainya dari buku Demian, karena Demian itu buku yang sudah public domain. Jadi kita kontak Suku Tangan. Oh iya, logo kita juga yang buat Suku Tangan. Selamat malam Suku Tangan. Mana emailnya belum dibales? terus sorry yuk. Buat cover juga kontak Suku Tangan. Terus udah dapet cover yang cantik banget. Terus milihnya udah pusing, terus menyalahkan diri sendiri, kenapa juga kita minta 2 opsi, kenapa nggak minta 1 opsi aja biar gak pusing gitu, karena dua-duanya gitu. Dan harusnya lebih murah ya kan. Terus ya jadi cover, edit buku, proofread, selesai, kita ambil nomor ISBN, cetak, jadi. Tapi di baliknya pasti ada kayak bikin promonya lah, banyak segala macam gitu. Banyak lah, banyak perintilannya. Cuman memang merasakan banget sulitnya untuk kayak misalkan ke toko buku online, kayak baru 1 buku ya gitu. Terus kayak kita mikir, bukannya yang emang harus diiniin tuh justru yang baru-baru ya gitu. Maksud gue kayak yang
lo sama aja nih gitu kan. Dan itu yang bikin kita jadi lebih berpikiran juga ketika memperlakukan toko buku online kita gitu loh, bahwa kita sih terima dengan senang hati meskipun ada penerbit baru yang pengen titip jual atau apa gitu loh, karena kita merasakan sendiri gitu kan. Iya ya, susah banget gitu loh bawa nama kecil tuh. Coba kalau yang minta sini, pasti boleh-boleh aja gitu kan. Itu sih rasa ini banget sih. Gimana rasanya waktu kalian udah nerbitin satu, Demian, terus kemudian Milkman, terus sampai terakhir Little Woman. Gimana perasaan Mbak Ayu dan Mbak Mary ya ketika ternyata dari Agustus kemarin ketika kalian wawancara di Buku Kutu, kalian bilang kalau nggak kerja keras ya, padahal setelah aku dengar sendiri gimana cukup struggle-nya teman-teman di Semicolon tuh nggak mudah untuk diterima oleh distribusinya gitu kan. Sebenarnya kita tidak menganggap itu kerja keras karena kita emang suka gitu. Maksudnya kayak tidur lebih malam juga senang-senang aja karena ngelihat, dan kita jalan-jalan kemana-mana tuh waktu itu masih baru satu buku tuh kita bawa, terus kita foto gitu kemana aja, terus kayak kita kayak bawa anak pertama ya jalan-jalan gitu. Terus mikirin ntar kalau anaknya udah 6, gini ya rasanya ya punya anak 6, nggak bisa nih bawa semuanya nih, berat lah segala macam gitu. Yang diajak yang kecil aja misalkan, atau justru yang diajak yang anak tengah lah gitu sih. Jadi tidak merasakan kerja keras karena ya emang kita seneng. Dan itu kayak sebenarnya kan kayak kita ngedit, nerjemahin itu kan memang sesuatu yang aku juga masih freelance juga kan untuk itu gitu. Jadi kayak sama aja, cuman sekarang ngerjain punya sendiri gitu. Kalau tadinya ngerjain punya orang gitu kan. Ya itu makanya kita bilang sih ya nggak bisa dibilang kerja keras karena kita memang biasanya juga seperti itu. Cuman ada ketambahan hal-hal lain lah karena memang sekarang punya sendiri ya. Disebutin dong sampai saat ini buku yang udah diterbitkan Semicolon apa aja? Saat ini ada 3. Yang pertama tuh anak pertamanya itu Demian, karyanya Herman Hesse. Yang kedua itu Milkman, karyanya Anna Burns. Yang ketiga tuh Little Woman, karyanya Louisa May Alcott. Wow. Buat yang nggak terlalu ngerti, kasih penjelasan singkat aja tentang setiap buku. Kita mulai dari Demian Herman Hesse. Itu buku tentang apa? Demian ini buku klasik. Ini udah public domain. Dan kayaknya udah cukup banyak juga ya. Beberapa kali sudah diterbitkan oleh penerbit lain juga. Ceritanya sih lebih ke pencarian jati dirinya si tokoh utamanya, namanya Emil Sinclair, yang dulu pas gue pertama baca tuh mikirnya, ini kenapa judulnya Demian tapi tokohnya namanya Emil ya. Jadi Demian ini siapa sebenarnya gitu loh, kenapa dia ditulis sebagai judul gitu loh, padahal tokohnya namanya Emil gitu. Dan sepanjang buku itu ya kita akan bertemu dengan Demian di sana dan di sini, dan akhirnya bisa tahu kenapa dia yang dijadikan judul gitu. Kalau yang Milkman? Milkman ini novel sastra pemenang Nobel Prize 2018 ya. Ini tentang seorang perempuan, tidak ada nama karena memang di dalam bukunya ini sama sekali tidak ada nama tokoh, nama tempat, nama waktu, pokoknya nggak ada nama sama sekali. Dan si tokohnya ini disebutnya sebagai si saudari tengah. Ceritanya banyak ya. Di sini dia kayak ngomongin soal ada feminismenya juga, ada isu politik juga, cukup penuh lah ya, padat gitu. Dan ditambah dengan ketidakadanaannya itu dan kalimat yang panjang-panjang, ya tapi itu lebih kayak orang ngoceh gitu loh. Tapi bagus kok ceritanya. Kalian ada yang udah baca, Om? Belum. Baca deh. Baca. Okay. Bagus. Yang terakhir singkat aja yang Little Woman. Little Woman cerita tentang 4 gadis keluarga March.
Tapi ini udah gabungan antara Little Women dan Good Wives. Jadi udah sampai selesai lah ya ceritanya. Kurang lebih samalah seperti di film, ada beberapa perbedaan sedikit aja. Ya, penerjemahan itu sebuah misi tertentu ya, yang mungkin aku bisa tangkap dari obrolan kita barusan. Semikolon pengen menerbitkan karya-karya sastra luar, karya-karya asing yang layak untuk dinikmati, layak untuk dibaca oleh para pembaca Indonesia. Nah, yang paling modal utamanya ini kan penerjemahan gitu ya. Ada translation rights-nya. Gimana sih cara dapetin rights-nya gitu? Kita ambil kasusnya Milkman aja dulu ya, Mbak. Gimana sih ceritanya bidding right-nya sampai bukunya tuh bisa rilis? Jadi tuh kalau di penerbitan itu ada beberapa agent-agent yang akan kasih, biasanya dia rutin kasih katalog buku gitu. Nanti dari situ biasanya kita bilang, oh kita mau contoh dari buku yang ini dong gitu. Nanti dia akan kasih contohnya, sampel gitu. Nanti kita akan review, kalau minat baru kita akan bidding harga. Kita akan kasih offering ke dia gitu loh berapa. Itu satu cara. Cara yang kedua adalah kita naksir suatu judul, terus kita cari sampai dapat itu agennya siapa. Itu juga bisa. Cuman biasanya kita bisa juga cek ke agen-agen yang udah kita kenal. Misalkan kita tanya ke dia gitu loh. Aku pengen judul ini, kamu handle nggak ya gitu. Nanti dia akan kasih tahu, oh gue nggak handle, tapi bisa kontak ke sini misalkan. Itu cara kita dapetin rights dari buku-buku yang kita terjemahin. Nah dari situ biasanya kalau kita offering, kita bisa tawar ke dia harganya segini. Nanti dia akan kasih tahu. Ternyata dari pihak penerbit aslinya nggak mau segitu, maunya minimal segini. Atau dia akan kasih tahu bahwa ini gue juga dapat tawaran nih dari penerbit lain dengan harga yang lebih tinggi, lo mau naikin nggak? Gitu. Atau dia juga bisa kasih deadline, misalkan gue kasih deadline lu untuk kasih harga tertinggi yang lo bisa kasih ya tanggal segini. Nanti kita lihat dari situ, itu bisa kayak gitu. Panjang ya prosesnya ternyata ya? Panjang dan lama. Gue pikir bisa datang langsung bilang gue mau terjemahin gitu. Nggak bisa. Kita udah kalah berapa kali ya, tapi kurang lebih sih kita udah tahu lah ya kalau misalkan dibilang ada penerbit yang nawar harganya lebih tinggi, iya itu pasti sih itu tuh gitu. Dan nanti dari situ kita mikir lagi, kita beneran gak ya mau ngeluarin sampai sebesar itu gitu, dan apakah buku ini bisa terdevelop dengan baik gak sih kalau misalkan emang kita sudah keluarin sampai sebanyak itu untuk sebuah rights gitu kan. Karena kan masih banyak yang diperlukan gitu loh dari sebuah buku, nggak cuman pas kita beli rights-nya doang kan. Masih ada panjang sekali prosesnya gitu. Itu akan maksimal nggak sih gitu. Kalau misalnya kita pikir kayak kita nggak bisa deh, ya sudah dilepas aja gitu. Right gitu tuh biasanya cuman dari sisi harga dikasih atau ada pertimbangan lain sih biasanya dari agent gitu? Ada pertimbangan lain. Biasanya dia akan kayak tadi sama udah berapa judul yang pernah diterjemahin gitu, yang sudah diterbitkan itu udah berapa judul gitu kan. Mungkin kalau penerbit besar mereka pasti sudah tahu gitu loh, dan seharusnya sih kalau penerbit terbesar di Indonesia duitnya pun pasti tidak masalah gitu ya. Jadi itu menurutku berkaitan juga sih gitu. Misalkan bisa juga dengan cara kita ngasih tahu, misalkan ini nanti kita akan promonya seperti ini gitu. Makanya kita cukup pikir panjang gitu kalau misalkan lagi istilahnya nawar rights gitu ya. Jangan sampai kita dapat dengan harga yang sangat tinggi tapi habis itu kita nggak bisa developnya juga gitu kan, sayang. Dan untuk ukuran penerbit baru hebat loh. Maksud gue gini, Milkman itu kan bukan buku sembarangan, itu buku yang meraih awards gitu loh. Iya sih. Sampai kalian bisa kemudian dapat rights untuk nerjemahinnya itu
Ceritain dong itu gimana prosesnya? Boleh percaya, boleh enggak. Enggak ada yang nawar buku ini. Hah? Tidak ada yang menawar buku ini. Memang dia kasih harga, dia nggak mau begitu aja yang kita kasih, nggak mau. Dia punya kayak Plafonnya. apa namanya? Dia ada sendiri gitu yang cukup mahal karena dia pemenang lalala gitu kan. Itu pasti berpengaruh lah ya. Tapi pada saat itu memang tidak ada yang menawar lagi. Dan rasa-rasanya sih ketika kita membaca cukup bisa dimengerti sih, karena mungkin pembacanya ini kan segmented ya, nggak semua orang suka dan bukan bacaan yang bisa untuk gimana ya, untuk selingan atau apa gitu, menurutku enggak, karena isinya padat banget gitu. Jadi mungkin itu juga sih sebabnya memang tidak ada yang belum ya, tapi karena udah cukup lama juga, karena kan ini kita nawar di tahun 2019. Pemenang 2018 itu kayaknya udah diumumin dari awal tahun 2019 ingatku. Tapi kok belum ada yang berminat lainnya gitu loh. Itu sih sebenarnya. Aneh gak sih? Enggak kan? Kayak ini kok mencurigakan gak sih gitu ya. Coba, tapi ternyata ya emang mungkin aku sih bisa mengertinya dari situ ya. Mungkin karena pembacanya itu ya itu tertentu aja. Nah, ini dari segi penerjemahan ya. Tadi kalau Rani sama Steven lihat dari segi proses. Nah, kalau gue mau lihat dari sisi kualitas penerjemahan ya. Menurut lo ya gitu, kualitas penerjemahan yang baik tuh yang kayak apa sih gitu? Karena seringkali kan misalnya gue sama Rani gitu ya, kita baca buku misalnya dalam bahasa Inggris, itu tuh mengalir gitu bahasanya. Artinya apa yang dia ucapkan, apa yang dia ilustrasikan tuh memang that's how native speaker Inggris ngomong kayak gitu kan ya Ran ya. Tapi ketika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, well, grammatically benar, gue nggak bilang bahasa Indonesianya salah, tapi nggak in aja gitu sama orang Indonesia gitu. Kalau dibilang apakah kosakatanya salah nggak, apakah tata bahasanya salah nggak, tapi jadi kaku aja gitu penerjemahannya. Nah, menurut lu penerjemahan buku sastra terutama gitu ya, yang bagus tuh kayak apa sih gitu? Apakah akhirnya kita boleh melakukan penerjemahan akhirnya diubah sedikit supaya akhirnya sesuai dengan bagaimana orang Indonesia menceritakan, bagaimana orang Indonesia itu bernarasi dan berkata-kata, atau sebenarnya nggak boleh gitu. Ya gue terjemahannya begini, kalau orang cara dia ngomong itu ya begitu gitu. Jadi ibaratnya harus sesuai dengan Inggrisnya, sesuai dengan bahasa aslinya gitu. Menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih balik lagi ke seleranya ya. Karena gini, terutama sastra ya. Penulis sastra tuh kadang punya ciri khas tertentu yang sulit untuk diterjemahkan gitu kan. Jadi ketika diterjemahkan, pihak penerjemah maupun editornya itu harus memilih antara satu patuh sama aslinya, atau dibuat senyaman mungkin dibaca pembaca Indonesia gitu loh. Karena kadang ketika kita baca bahasa Inggris nih, misalkan bukunya siapa ya, Murakami lah ya, itu buat gue buku Murakami itu gue selalu bilang bukunya itu sepi gitu. Karena kita kayak kalau baca tuh benar-benar kayak kanan kiri tuh nggak ada apa-apa gitu, kayak di mana lah, berada di antah berantah. Nah itu ketika diterjemahkan, gue nggak tahu ya apakah penerjemah bisa membuatnya seperti itu dengan cara yang enak dibaca orang Indonesia kah? Menurut gue belum tentu juga gitu loh. Jadi itu memang dilema paling besar antara mau patuh sama apa yang udah jadi ciri khasnya penulis, sama apa yang bisa dibaca enak oleh pembaca. Karena kadang tuh mungkin kalau dijadikan bahasa Indonesia mungkin lebih kaku kayaknya. Kalau dibikin persis kayak apa yang dibaca, apa yang ditulis Murakami itu mungkin jadinya jatuhnya kaku. Tapi kalau misalkan lu bikin dia jadi enak dibaca, gue nggak akan merasakan sensasi sepi itu lagi gitu loh. Iya sih. Karena ya udah dia jadi kayak apa ya, mengalir sesuai dengan apa yang ada sekarang gitu loh. Gue nggak akan merasa berada di awang-awang yang nggak jelas dan kayak
ketakutan sendiri atau apalah itu gitu loh, perasaan itu tuh kayak nggak akan ada. Itu tuh sebenarnya yang bikin susah. Jadi soal benar atau tidak benar itu ya memang sekali lagi balik lagi ke selera sih menurut gue, dan menurut gue dua-duanya nggak ada yang salah. Karena sebagai editor pun dia berhak untuk mengubah si penerjemah ini sendiri kan. Karena kalau terjemahan ya itu udah apa ya istilahnya, satu ada gaya menulisnya si penulis. Yang kedua ada gaya terjemahannya si penerjemah gitu. Kemudian ditambah lagi gaya mengeditnya si editor. Jadi itu kan udah kayak campur-campur gitu loh. Banyak tangan ya. Gitu. Sudah banyak banget unsur. Jadi kalau ada terjemahan yang menurut kalian itu oke banget, wah itu udah emang luar biasa sih. Berarti dia bisa menyampaikan apa yang dimaksud oleh penulis dengan pembaca, dengan apa yang ingin dirasakan oleh pembaca gitu. Gitu. Tapi nggak bisa nyalahin juga penerjemah ataupun editor yang pengen patuh ke tulisan aslinya si penulis juga. Dan bagaimana kemudian Semikolon menerapkan prinsip itu dalam penerjemahannya? Nah, kalau di kayak tadi kan kita bilang apa namanya terjemahan itu udah ada campur tangan dari segala macam pihak lah ya. Jadi ketika untuk buku Demian ini kita penerjemahnya itu adalah penerjemah asli dari bahasa Jerman. Tidak dari bahasa Inggris, karena kalau dari bahasa Inggris ya itu tadi ya jatuhnya udah makin banyak tangan gitulah ya, dan turunan keberapa gitu ya. Iya gitu, dan ya kita mencoba sepatuh mungkin, tapi ada beberapa sih tetap sih yang kayak diubah supaya lebih kayak, yang paling kelihatan susahnya itu justru di Milkman ya. Karena dia kan kayak pakai nama panggilannya itu kayak si saudari tengah, terus kayak dia di situ ada HTS-an gitu sama cowok yang disebutnya tuh mana tahu pacar. Yang dalam bahasa aslinya itu maybe boyfriend gitu. Maybe boyfriend. Ya. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita mana tahu pacar. Diterjemahin jadi apa? Nah, itu kan sesuatu yang aku salut banget sih sama penerjemahnya ini, karena bisa menemukan istilah-istilah yang ya emang bisa nangkep sih, bisa ngertiin si maybe boyfriend itu, tapi nggak kaku-kaku banget juga gitu loh. Tapi emang bener-bener nangkep gitu loh, dapet lah gitu intinya. Nah itu juga itu susah banget gitu, maksudnya kayak, tapi ada beberapa yang mau nggak mau tetap kita jadikan seperti aslinya, karena susah, nggak ada yang bisa dapat lah istilahnya, ya kayak gitu sih. Menarik. Jadi ya kita cuma bisa berusaha sebaik mungkin aja. Okay. Penerjemah yang dibutuhin sama Semikolon yang kayak gimana sih, sama bagaimana kalau misalnya kita mau bikin penerbitan mandiri nih ceritanya, Mbak Ayu boleh ngasih nggak setidaknya tips-tips apa yang dibutuhin untuk memulai langkah mengelola penerbitan gitu? Kayaknya Satria Buku bakal jadi penerbit nih kayaknya nih. Ya mungkin ke depan. Atau mungkin Kepo Buku gitu ya. Ya kalau pengen, satu emang harus berani gitu. Jangan kayak gue terlalu pesimis atau realistis. Ya udah yang penting pengen, ya udah coba aja dulu, cari mau nerjemahin apa, mau nerbitin apa, cari tahu dulu agennya di mana, kayak gitu. Terus habis itu kalau untuk proses sih mungkin kayak percetakan, sebenarnya percetakan itu bisa dicari lah ya, pasti tahu lah ya, itu kan kayak di buku-buku itu kan juga ada ya. Yep. Nama-nama percetakan. Jadi itu sebenarnya bisa dicari. Kayak waktu itu Adit dari buku Kutu itu juga bilang, oh ternyata gitu doang gitu ya istilahnya ya. Jadi ya gitu doang. Silakan dicoba Kepo Buku.
Catat. Kita nerbitin buku apa? Boro-boro jadi penerbit, ngarang buku aja kagak jadi. Loh, jadi penerbit kan nggak harus bisa ngarang buku. Nah. Oke, siap. Oke. Semangat. Semangat. Oke, pertanyaan terakhir. Lagi ada rencana apa nih untuk proyek berikutnya, Semikolon? Kita sih lagi bulan ini sih rencana kita mau ada terbit satu buku lagi. Judul bukunya Into the Magic Shop. Itu karyanya Dr. James R. Doty. Itu ceritanya tentang kisah hidupnya dia dan bagaimana dia bisa sesukses sekarang, kayak gitulah kurang lebihnya. Tapi kita udah baru mau mulai promo sih ini. Mungkin sekitar minggu ketiga atau akhir April lah ya dia akan muncul. Asik. Sebagai anak keempat. Asik. Targetnya dalam 2020 ini mau berapa anak? Targetnya mau berapa ya? Mungkin masih ada 3 buku lagi sepertinya. Wow. Sepertinya. Cuman kadang ini agak-agak ini juga ya, agak-agak cukup terhambat juga sih nih kayaknya. Karena proses ini kan kita juga, aku sama Mary juga jadi susah ketemu nih. Emang sih bisa sih kayak video call mungkin bisa ya, tapi mungkin aku orangnya kuno gitu. Jadi kayaknya kalau bisa ketemu tuh kayak lebih lebih efektif gitu. Ya nih gini gitu. Kayak kalau di WA atau kayaknya komunikasiku memang kurang bagus juga. Jadi pengennya tuh bisa ketemu gitu lah. Alright. Terima kasih banyak untuk kesempatan boleh berbincang tentang penerbitan, Mbak Ayu. Iya, sama-sama, saya juga terima kasih ya. Salam untuk Mbak Mary yang mungkin kalau ada kesempatan di depan mungkin bisa mempromosikan ya Bang Rane ya buku dari Semikolon kita. Iya, boleh ya. Yang paling harus kita acungi jempol adalah usaha dari kedua kakak ini yang berusaha untuk kelihatannya untuk menandingi para penerbit arus utama yang cenderung nggak mau ngambil resiko buku-buku yang mungkin nggak masuk dalam pasar kebanyakan ya Bang Rane, Mas Toto. Kita acungin jempol untuk usahanya. Yoi, betul. Ayu, terima kasih banyak ya Ayu. Sama-sama Om sekalian. Bisa menghubungi Semikolon di mana? Menghubungi Semikolon bisa di email semikolon.publisher@gmail.com atau bisa ke Instagram dan Twitter di @semikolonian. Semikolonian. Oke. Thank you Ayu. Oke, terima kasih Ayu. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Bye. Ya, see ya.